Assalamualaikum, selamat datang kembali di video Saul yang landscape. Kali ini aku bakal membahas soal DJI Mini 3. Ini barangnya. Nah, drone ini kami beli sekitar 7 bulan yang lalu. Dan kali ini aku bakal membahas soal pengalaman kami selama 7 bulan terakhir. Kami udah ngedrone di beberapa tempat, di beberapa pulau selama 7 bulan itu, dan jam terbang kami lumayan. Mungkin ada sekitar sejaman, lebih ya kali ya. Nanti aku bakal kasih tahu data-datanya. Terus, kenapa kami membeli DJI Mini 3 ini? Alasannya apa? Alasannya yang pertama yaitu DJI Mini 3 ini kami kira adalah drone yang paling berguna buat pekerjaan kami, terutama istriku. Karena istriku kan dia konten kreator traveling ya. Jadinya dia sangat butuh POV baru untuk perjalanannya atau dokumentasi perjalanannya, dan DJI Mini 3 ini udah sangat mencukupi bagi para beginner, terutama kami, aku dan istriku. Intinya itu ya. Jadi untuk mendapatkan footage dengan POV yang baru ya. Jadi untuk mendapatkan footage dengan POV yang baru, kami harus memiliki drone. Dan akhirnya kami memutuskan DJI Mini 3 ini. Alasan pertama kami yaitu kameranya itu bisa merekam secara vertikal dan nggak di cropping. Kalau yang lain-lain untuk drone budget kan harus di cropping ya. Seperti DJI Flip atau DJI Neo, itu kan harus di cropping. Nah, kalau ini itu udah true vertical shoot. Yang alasan keduanya itu ini yang paling masuk di budget kita karena harganya pada saat itu udah turun 7 bulan yang lalu, karena ini produknya udah agak lama ya. Harganya itu kami dapat sekitar 5,7 atau 5,5 juta, atau bukannya pakai combo lah intinya. Jadi cuma ada drone, satu baterai, pengganti propeller ada 2 sepertinya, terus sama remote biasa ini. Alasan kami selanjutnya memiliki drone ini atau membeli drone ini yaitu dia kan kecil dan dia versatile, bisa diajak kemana-mana atau ke tempat-tempat yang banyak restriction atau larangan-larangan, karena dia di bawah 250 gram, jadinya dia masih aman untuk dibawa kemana-mana begitu. Pengalaman terbang terbaik menggunakan DJI Mini 3 itu, aku kira di tiap tempat itu kalau cuacanya bagus pasti pengalamannya terbaik ya. Apalagi kalau kalian itu terbangnya di golden hour, sekitar jam setengah 6 sampai jam 7, ya mentok-mentok setengah 8 lah. Atau sore sekitar jam 3 sampai jam 5, atau mungkin kalau kalian mau after sunset juga bisa. Tapi untuk Mini 3 ini dia agak terbatas ya kalau dia terbang malam, karena aku beberapa kali terbang malam di Amet sama di Jogja itu kurang lah, intinya kurang. Dia nggak terlalu bisa menangkap after sunset ketika sudah malam seperti itu, bahkan ketika cuacanya itu sangat cerah. Pas di Jogja itu kebetulan cuacanya nggak terlalu oke dan nggak bisa nangkep apa-apa ya, cuma kita terbang di atas Malioboro tapi kita nggak dapat apa-apa gitu. Terus waktu terbang terburuk itu kalau cuacanya sangat buruk. Jadi aku beberapa kali terbang di tempat-tempat dengan cuaca yang sangat buruk. Pertama kali ini terbang di cuaca yang sangat buruk itu ketika kami beli di Makassar, dan kami terbang juga di Makassar. Kami terbang di ujungnya Pulau Sulawesi. Namanya apa, Beb? Ya, namanya itu Tanjung Pira. Sayang sekali saat itu cuacanya kurang mendukung, mendung, dan anginnya sangat kencang. Jadi dia ini terbangnya itu sampai gini, nggak bisa balik gitu, hampir nggak bisa balik lah. Tapi ya ini, untuk seri ini kan emang dia nggak terlalu bisa menahan angin ya, bisa, tapi kalau angin-angin biasa walaupun levelnya udah 5. Tapi untuk kalian yang mau bertualang untuk menerjang angin, kalian harus membeli tipe R atau Mavic, karena mereka yang paling tank guys, paling kuat untuk melawan angin gitu. Cuacanya sangat bagus ya ketika kami terbang di pantai Karangboma di Bali Selatan.
Nah, di sana kami juga ketemu sama satu orang yang dia itu memakai DJI Air dan dia terbangnya santai-santai aja gitu. Tapi ketika kami terbang, karena anginnya sangat kencang di pantai selatan itu, DJI kami itu hampir nggak bisa pulang. Jadi sulit banget dikendaliin. Udah pokoknya tak arahin ke arah kami buat balik sampai geser jauh gitu baru bisa balik. Jadi muter dulu, ngepot dulu baru bisa balik dia. Joysticknya udah tak arahin ke kita, tapi dia tetap nggak bisa balik-balik. Ya syukurlah dia bisa balik karena kita terbangnya juga nggak terlalu jauh di pantai Karangboma itu. Akhirnya kita balik. DJI Mini ini balik dengan selamat. Untungnya alhamdulillah seperti itu. Walaupun anginnya itu sangat kencang banget itu di Karangboma. Dan waktu terbang terburuk juga waktu ketika siang hari, kebanyakan siang hari ya, siang hari karena awannya nggak biru atau cuacanya yang mendung, terus terhalang pohon, terhalang rumah-rumah. Itu waktu terbang terbaik karena kita, ini kan sensornya cuma ada di bawah. Jadinya ketika ada halangan, obstacle gitu-gitu, dia itu nggak terlalu bagus lah untuk menghindarinya. Itu jadi salah satu kekurangan DJI Mini 3 ini. Tapi ya kita harus berteman karena memang harganya kan segitu ya, sesuai harga lah. Dan yang paling perlu diperhatikan ketika terbang menggunakan ini tuh, kalau untuk waktu terbang terburuk itu ketika musim-musim layangan. Jadi kan benangnya itu nggak kelihatan. Nah, kita harus sangat hati-hati. Aku pas terbang di kota Malang, di sekitaran Tugu, itu ternyata itu banyak banget benang-benang yang ada di pohon-pohon gitu. Jadi kita harus ekstra hati-hati buat terbangin di situ sama ya obstacle-obstacle di sekitarnya gitu. Jadi semakin pengalaman kalian bakal semakin tahu juga. Terus ternyata sensor ini itu dia bakal error ketika terbang di atas air. Sekitar 1 meter terbang di atas air, dia tuh goyang sendiri gitu. Dia goyang-goyang gitu. Dia goyang-goyang dan hampir kayak mau jatuh. Jadi usahakan kalian kalau terbangin DJI Mini 3 jangan di atas air, agak jauh, karena sensornya itu pembacaannya nggak bagus. Terus pengalaman terburuk itu aku pernah nerbangin tapi lupa ngelepas gimbalnya. Jadi ini kan ada pengaman ini, terus di dalamnya ini ada gimbalnya, pengaman gimbal. Nah, pengaman gimbalnya ini lupa aku lepas. Akhirnya dia itu memberikan, untungnya dia memberikan sinyal kalau gimbalnya belum ada permasalahan di gimbal. Ada permasalahan di gimbal. Jadi ceritanya awalnya itu kita kan mau nerbangin di Cangar, di kebun hortensia. Terus ketika udah terbang, aku lihat gambarnya di HP, loh kok bergelombang, kayak berair gitu. Gambarnya berair, terus ketika beberapa menit terbang, mungkin sekitar 1 menitan terbang, ada peringatan kalau DJI Mini 3 ini bermasalah gimbalnya. Terus aku kaget, terus tak turunin. Ternyata benar perkiraanku, gimbalnya, penahan gimbalnya itu belum tak buka. Nah, itu jadi salah satu hal utama ketika kalian mau nerbangin drone ini. Penahan gimbalnya harus dilepas. Kalau nggak dilepas, itu nantinya bisa berakibat fatal karena dia itu nggak bisa kalibrasi dan ya merusak gimbal dari DJI Mini 3 ini. Begitu. Terus apalagi ya? Jadi aku belum membeli baterai tambahan ini ya. Selama 7 bulan ini aku masih memakai baterai bawaan. Jadi aku cuma pakai baterai bawaan ini dari DJI Mini 3 dan mereka yang mengklaim dapat terbang sekitar 30 menit. Kalau penggunaan kami itu sekitar 25 menit aja. Karena kita nggak tahu ya kekuatan baterai itu seperti apa. Jadi kami masih sisihin sekitar 25% biar DJI Mini 3 ini kembali ke kita. Walaupun masih agak banyak, kita nggak berani buat nerbangin dia lama-lama lagi untuk berjaga-jaga aja. Dan ngecasnya juga
karena kami ngecasnya itu pasti pakai pesawat yang langsung, jadi ngecasnya juga cukup lama. Terus satu hal yang aku ingat dari temennya istriku itu pernah bilang, ketika kamu udah membeli drone, kamu harus siap untuk kehilangannya. Karena memang dalam beberapa kali aku nerbangin drone ini, drone-nya itu sempat hilang-hilangan sinyal. Jadinya untuk hal-hal seperti itu kita harus lebih cermat untuk menerbangkannya gitu. Bisa kalau hilang sinyal beberapa kali ya udah balik aja. Terus kalau udah baterainya mepet 30% ke bawah, balikin aja. Jadi untuk berjaga-jaga aja seperti itu. Karena kita nggak tahu drone itu kendalanya seperti apa ketika udah berada di atas. Begitu aja. Sekian pengalamanku selama 7 bulan memakai DJI Mini 3. Yang intinya itu dia sangat membantu untuk kami mendapatkan footage yang nggak bisa kami dapat melalui DJI Osmo Pocket 3 ataupun HP ataupun pakai yang lainnya. Karena untuk POV terbang kan kita harus memakai drone, dan ini adalah drone yang menurut kami jadi yang terbaik di kelasnya, di harganya, jika kalian mau memulai untuk mencari footage dari yang view-nya itu berbeda gitu. Sampai jumpa di video Saul yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.